Wilayah adat di Kabupaten Kampar. Wilayah Kabupaten Kampar berasal dari sebagian wilayah Keresidenan Sumatera Barat, yaitu Afdeling 50 kota, dan sebagian lagi dari Keresidenan Sumatera Timur atau Afdeling Bengkalis yang pada tahun 1942 digabungkan kolonial Belanda ke Keresidenan Riau. Tahukah Sana kalau di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ternyata juga ada nagari-nagari yang mirip sekali dengan nagari di Sumatera Barat. Masyarakat di sini juga menganut sistem kekerabatan matrilineal sama seperti orang Minangkabau yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat. Di Kampar, kelompok kekerabatan yang disebut suku juga berhimpun dalam sebuah teritorial adat yang dinamakan nagari. Nagari-nagari ini kemudian terhimpun dalam satuan yang lebih besar, yaitu wilayah adat. Nah, kali ini kita akan membahas wilayah adat di Kabupaten Kampar yang ternyata menyimpan sejarah panjang hubungan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 bersama dengan pembentukan daerah tingkat 2 lainnya di Provinsi Sumatera Tengah. Wilayah Kabupaten Kampar berasal dari sebagian wilayah Keresidenan Sumatera Barat, yaitu Afdeling 50 kota, dan sebagian lagi dari Keresidenan Sumatera Timur atau Afdeling Bengkalis yang pada tahun 1942 digabungkan kolonial Belanda ke Keresidenan Riau. Kini, Kabupaten Kampar telah berkembang menjadi salah satu kabupaten terbesar di Riau dengan 21 kecamatan yang mempunyai lebih dari 200 desa atau kelurahan. Kabupaten Kampar terletak di dataran rendah Pulau Sumatera bagian timur yang luas. Sisi baratnya berbatasan dengan rangkaian kaki pegunungan Bukit Barisan, dan yang menarik, nagari-nagari di Kabupaten Kampar tumbuh di sepanjang 3 sungai besar: Kampar Kanan, Kampar Kiri, dan Tapung. Batang Kampar Kanan di bagian hulunya hanya disebut Batang Kampar, berhulu dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya dari Nagari Muaro Sungai Lolo, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Dari hulu inilah air mengalir jauh ke timur hingga membentuk dataran subur di Kampar. Sementara itu, Batang Kampar Kiri berhulu dari wilayah rantau Kampar Kiri yang di hulunya dikenal sebagai Batang Subayang. Sungai Kampar Kiri terbentuk dari gabungan beberapa sungai seperti Batang Bio, Batang Subayang, Batang Setingkai, dan Batang Singingi. Sedangkan Sungai Tapung bercabang 2 di hulunya, Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Tapung Kiri berhulu dari daerah Tandun dan Kabun yang secara adat masih termasuk wilayah Tapung, walau secara administratif kini berada di Kabupaten Rokan Hulu. Kalau kita lihat sebaran wilayah adat di Kampar, semuanya sangat terkait dengan 3 sungai besar tadi. Mari kita bahas satu persatu mulai dari wilayah di sepanjang aliran Sungai Kampar Kanan. Nagari-nagari di sepanjang aliran Batang Kampar Kanan terbagi ke dalam 4 wilayah, yaitu 13 Koto Kampar,
5 Koto Kampar, 3 Koto di Hilir dan Muaro Sako. Yang pertama, 13 Koto Kampar. Wilayah adat 13 Koto Kampar sesuai dengan namanya terdiri dari 13 nagari yang secara administratif wilayah ini kini tersebar di Kecamatan 13 Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, dan sebagian kecil Kecamatan Kampar Kiri. Ke-13 nagari itu adalah Muara Takus, Pongkai, Gunung Bungsu, Koto Tuo, 3 Koto Batu Basure, Pulau Gadang, Tanjung Alai, Muaro Mae, Tanjung, Tabiang, Gunung Malelo, Sibiruang, dan 8 Koto Setingkai. Wilayah ini terkenal karena adanya Candi Muara Takus, peninggalan penting dari masa Sriwijaya yang menunjukkan betapa tua dan majunya peradaban di Kampar. Yang kedua, 5 Koto Kampar. Bergeser ke hilir Batang Kampar kanan, kita akan menemukan 5 Koto Kampar. Sesuai namanya, wilayah adat ini terdiri dari 5 nagari, yakni Kuok, Salo, Bangkinang, Ayatirih, dan Rumbio. Bangkinang yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Kampar merupakan satu nagari dalam lingkungan wilayah adat 5 Koto Kampar. Yang ketiga, 3 Koto di Hilir. Lebih ke hilir lagi, terdapat wilayah 3 Koto di Hilir yang terdiri dari Kampar, Tambang, dan Tarantang. Wilayah ini dikenal dengan tradisi adat yang kuat dan hubungan dagang historisnya dengan daerah Siak dan pesisir timur. Wilayah paling hilir dari rantau Kampar di aliran Batang Kampar kanan adalah Muaro Soko. Disinilah Batang Kampar kanan dan Kampar kiri bertemu sebelum menuju ke hilir besar Sungai Kampar. Secara administratif, wilayah ini kini berada di Kecamatan Siak Hulu dan Perhentian Raja. Terdapat 4 nagari di wilayah ini, yakni Taratak Buluh, Buluh Cina 6 Tanjung, Buluh Nipis, dan Pantai Rajo. Wilayah ini banyak dikenal dengan kawasan cagar alam Buluh Cina, tempat yang memiliki ekosistem rawa dan hutan tropis yang masih terjaga. Kita beralih ke wilayah Kampar Kiri yang dulunya merupakan wilayah dari Kerajaan Gunung Sahilan, salah satu kerajaan vassal dari Pagaruyung. Wilayahnya membentang di sepanjang aliran Sungai Kampar Kiri beserta anak-anak sungainya seperti Batang Subayang dan Batang Bio. Wilayah rantau Kampar Kiri ini dapat dibagi atas 5 wilayah adat besar, yaitu Rantau Daulat Khalifah Kampar Kiri, Kekhalifahan Kuntu, Kekhalifahan Ujung Buki, Kekhalifahan Batu Sanggan, dan Kekhalifahan Ludai. Kerajaan Gunung Sahilan ini masih diingat lewat keberadaan Istana Gunung Sahilan yang kini menjadi situs sejarah sekaligus simbol kejayaan masa lalu Kampar Kiri. Nah, sanak kasadonyo, ada 2 nagari yang menjadi titik pertemuan antara wilayah adat Kampar kanan dan Kampar kiri. Pertama, Nagari 8 Koto Setingkai. Nagari ini memiliki keunikan. Di satu sisi, ia bisa dianggap bagian dari 13 Koto Kampar. Tapi di sisi lain, juga termasuk wilayah Kerajaan Gunung Sahilan di Kampar Kiri.
Dalam pembagian administrasi pemerintahan, awalnya seluruh wilayah 8 Koto Setingkai masuk dalam kecamatan 13 Koto Kampar. Tapi karena jaraknya lebih dekat ke Lipe Kain, ibu kota kecamatan Kampar Kiri, maka sekitar 5 desa dari kenagarian ini kemudian dipindahkan ke kecamatan Kampar Kiri. Yang kedua, Nagari 3 Koto Sibalimbiang. Secara administratif, nagari ini kini menjadi Desa Siabu di Kecamatan Salo. Nama 3 koto berasal dari 3 koto asalnya, Koto Padang, Siabu, dan Patomuan. Nagari ini punya hubungan adat ganda, diungkapkan dalam pepatah adat, beribu ke Kampar Kiri, berbapak ke 5 koto. Yang terakhir, kita sampai ke wilayah Tapung, yang berada di sepanjang aliran Sungai Tapung Kiri dan Tapung Kanan. Di bagian hilir, kedua sungai ini bertemu dan membentuk Sungai Siak. Dahulu, Sungai Siak ini sendiri dikenal sebagai Sungai Tapung. Wilayah adat Tapung kini terbagi ke dalam 3 kecamatan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir. Berdasarkan aliran sungainya, wilayah adat Tapung terbagi menjadi 2 kawasan besar. Yang pertama, Tapung Kiri. Nagari-nagari di sepanjang Tapung Kiri antara lain Bancah Kelubi, Pantai Cermin, Patapahan, Batu Gajah, Sungai Oguang, Kasikan, dan Talang Danto. Sedangkan di sepanjang Tapung Kanan terdapat Koto Garo, Koto Aman, Sekijang, Danau Lancang, dan Sinama Nenek. Wilayah Tapung ini juga dikenal dengan lahan perkebunan yang luas, terutama kelapa sawit, serta masyarakat adat yang masih memegang sistem kepemimpinan penghulu. Kalau diperhatikan sana, seluruh wilayah adat di Kampar selalu berporos pada sungai-sungai besar. Sungai bukan hanya sumber air, tapi juga urat nadi peradaban, perdagangan, dan penyebaran adat istiadat yang menghubungkan dataran tinggi Minangkabau di barat dengan Selat Melaka yang menjadi rute perdagangan internasional yang penting sejak dahulu di bagian timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, serta budaya yang berhubungan dengan Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.